Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan proses dari korosi. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian korosi sendiri adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut perkaratan. Baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi korosi tersebut. Kalau kita lihat di sini ada 4 item. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Yang kedua, ada elektrolit. Yang ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Dan yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jadi 4 faktor inilah yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Baik, nanti akan kita jelaskan lebih detail dari 4 faktor tersebut. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa keterangan terkait dengan bagaimana proses terjadinya korosi pada besi. Nah, ini yang kita ambil sampel adalah pada logam, yaitu besi atau Fe. Logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Ya, sehingga reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Proses yang ketiga adalah air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH- dengan rumus kimianya adalah O2 plus 2H2O plus 4E. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak keseluruhannya homogen atau sejenis. Nah, contohnya korosi pada permukaan logam besi. Jadi senyawa daripada logam itu sendiri tidak seluruhnya homogen atau sejenis. Nah, ini yang bisa memunculkan adanya korosi. Nah, di sini ada beberapa rumus kimia yang kita lihat sehingga bisa menggambarkan proses korosi tersebut. Nah, contoh di sini ion besi. Nah, yang termasuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi. Ini yang strip 3 ya, sesuai dengan persamaan berikut. Fe2 plus ya, itu menjadi Fe3 plus E kuadrat minus. Nah, hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksida terhidrasi menjadi F2O3 atau XH2O. Artinya karat besi. Nah, reaksinya akan terlampir seperti yang ada di bawah, yaitu anoda menjadi 4Fe sehingga 4Fe2 atau 4Fe2 ya plus dengan 8E dan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh logam dalam hal besi yang mengalami korosif. Dan ini juga cara mengatasi korosifnya. Ini ada beberapa
cairan yang dipakai untuk melakukan peluruhan, sehingga korosif atau karat yang menempel pada logam bisa terlepas. Nah, proses korosi ini mengubah logam besi atau Fe menjadi karat besi. Jadi perubahan antara logam besi ke karat besi itu dengan satuan atau rumus kimianya adalah Fe2O3 kali X H2O. Nah, perubahan ini membuktikan bahwa proses korosi ini menghasilkan zat baru. Jadi yang awalnya tadinya besi cuman Fe, dengan ada tambahannya korosi maka Fe berubah menjadi Fe2O3. Nah, korosi atau perkaratan dapat dicegah dan diatasi. Nah, itu salah satunya tadi ya, dengan menghilangkan 4 faktor dari penyebab korosif tadi. Yang pertama masalah kelembapan atau air, dan yang kedua yaitu masalah elektrolit, keempat masalah permukaan logam yang tidak rata, dan yang keempat terbentuknya sel elektrokimia. Nah, 4 faktor ini harus dihilangkan untuk kita bisa mengatasi atau mencegah yang namanya korosif. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait dengan proses dari korosif dengan mengambil sampel pada logam besi atau Fe. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang.